masih diberikan Islam juga kesehatan untuk bisa menjalankan kewajiban kita selaku seorang yang beriman katanya ya, yaitu puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini karena ada amanah dari panitia untuk menyampaikan ya sekedar obrolan aja ya. Bingung saya sebenarnya karena semua sudah disampaikan guru-guru saya nih. Jadi yang pernah disampaikan ke saya sudah disampaikan sama beliau-beliau, jadi udah habis dari Ustadz Rahmat, Ustadz Saifuddin, Ustadz Abbas dan yang lain-lainnya. Tapi saya teringat oleh salah satu guru saya yang sudah lama sekali. Jadi waktu itu saya masih SMP. Saya disuruh ngapalin ayat. Yang mana ayat ini untuk istilahnya ujian praktek di SMP itu ya. Saat itu motivasi saya cuma ngapalin doang biar dapat nilainya bagus. Tapi ternyata ilmu itu tidak mengenal lama atau baru. Kalau barang pasti orang nggak kenal pun baru pertama kali lihat tapi bisa lihat barang lama sama baru. Pasti udah kusam kalau barang lama itu. Biasanya seperti itu. Tapi ini udah 35 tahun lebih ya saya ingat-ingat karena saya udah bingung nyari bahan kan ternyata saya teringat oleh amanah guru saya untuk ngapalin ayat ini, yaitu surat Al-Luqman ayat 18. Di mana ayat ini seperti biasa kita ketahui bahwa Luqman adalah bukan nabi tapi ada orang soleh, orang bijak yang senantiasa memberikan contoh, teladan, nasihat kepada anak-anaknya dengan bijak ya. Kurang lebih ya. Al-Quran itu pasti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Terus saya berusaha mengingat-ingat itu dari itu kan, saya buka-buka lagi. Yang artinya kurang lebih adalah wala tusa'ir khattaka linnas. Janganlah kalian memalingkan wajah kalian. Maksudnya wajah kalian itu memalingkan muka kita kepada orang lain karena sombong. Kalau di Jawa sana kalau gitu, wah udah memandang rendah orang gitu. Kalau di sini saya nggak tahu. Wala tusawir hodza kalin nasi wala tamsifil aldi maroha. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, seperti itu bunyinya kurang lebih ya. Jadi Allah itu tidak menginginkan kita berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, congkak ya, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, itu kurang lebih seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau Allah tidak suka, itu artinya kalau kita tidak suka itu belum tentu benci, tapi kalau udah tidak suka pasti benci itu. Kalau kita tidak suka aja. Kadang masih nyolek juga makanan walaupun bilang tidak suka tapi masih nyolek. Tapi kalau Allah yang bicara, berfirman tidak suka, artinya memang tidak suka, artinya benci Allah. Nah, ini adalah sebuah peringatan buat kita ya. Jadi sifat sombong, angkuh, congkak dan membanggakan diri. Di sini kalau saya bicara tentang sombong itu mesti pada istilahnya sudah bosan lah, pasti udah tahu semua. Tapi kalau istilah membanggakan diri ini mungkin yang masih kita jarang mengintrospeksi diri kita ya. Sombong itu memang lanjutannya setelah membanggakan diri atau disebut ujub. Apa itu ujub Bapak? Ujub itu kalau putra Pak Saifuddin ucub, bukan ujub tapi ucub ya. Kalau ujub lain lagi. Ujub itu adalah sifat membanggakan diri, ya, bangga terhadap diri sendiri. Bisa macam-macam, hartanya, ilmunya, amalnya, mungkin fisiknya. Itu bisa menjadi bahan ujub kita. Untuk itu ujub ini bisa menimpa siapapun, bahkan ulama sekalipun. Ya, tidak harus orang jahat, ulama sekalipun hati-hati dengan ujub ini. Karena ujub ini adalah sesuatu yang sifatnya halus, yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu. Itu bedanya sombong, riya dan ujub. Kalau riya dan sombong orang pasti tahu. Dilihat dari fisiknya pasti tahu, dari ucapannya pasti tahu. Tapi kalau orang ujub tidak. Bahkan orang ujub itu kadang sopan santun menyampaikan kayaknya tawadu banget. Tapi dalam hatinya, itu penyakit. Dan itu bisa aja menimpa ulama sekalipun.
Jadi tidak melulu orang yang nggak paham agama, orang yang sangat paham agama pun bisa tertimpa sifat ujub ini. Hati-hati. Makanya ketika Allah mengatakan benci, hati-hati kita ya. Benci itu sesuatu yang berbahaya buat kita ya. Kalau yang membenci manusia mungkin tidak ada masalah, karena kalau manusia benci sama kita belum tentu kita itu orang jahat, orang buruk, belum tentu. Karena ada iri, dengki, hasad-hasad itu membuat orang itu benci. Jadi kita nggak usah perlu hiraukan orang yang benci itu. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu ketika ada laporan, ya Imam, ada orang yang membenci kamu. Siapa? Sepulan. Biarin aja. Orang membenci kita itu malah istilahnya kalau menurut Imam Syafi'i itu bisa membebaskan kita dari suatu permasalahan. Contohnya apa? Nggak mungkin orang membenci kita, tidak suka sama kita, akan berhutang sama kita, minta dibantu. Nah, inilah yang maksud Imam Syafi'i mengatakan akan terbebas dari masalah. Kalau orang baik malah dikatain orang baik, masalah didatengin, dimintain utang. Dimintain ini, dimintain itu. Itu kalau orang baik. Kadang-kadang banyak orang yang memanfaatkan sifat orang baik itu dengan meminjam, minta tolong segala macam. Jadi ketika bahkan istri sekalipun. Sekarang bapak kalau misalnya istri lagi marah sama istri, kira-kira istrinya pernah ngajak ke mall nggak dalam kondisi marah? Mungkin ngajak belanja ini itu nggak dalam kondisi marah? Enggak kan? Kalau bagi Imam Syafi'i ini perlu disyukurin. Karena apa? Alhamdulillah istriku marah, jadi tidak minta ke mall, tidak minta jalan-jalan. Karena apa? Karena perasaan benci saja untuk sebagian orang berupa rahmat ternyata. Jadi menurut Imam Syafi'i, jangan khawatir kalau cuma dibenci orang aja. Jadi relax aja gitu. Kalau bahasa Gus Bah, relax aja. Gak usah dipikirin. Yang penting kita tidak begitu. Nah, gitu kan. Tapi seandainya Allah yang membenci kita, itu yang harus kita waspadai. Salah-salah neraka gitu maksudnya kan, kalau nggak sempat bertobat. Itu tadi. Nah, ujub ini salah satu bahayanya adalah itu tadi. Rasa untuk bertobat tuh nggak ada, karena dia nggak pernah merasa salah. Bahkan dia merasa tinggi, merasa selalu benar, merasa selalu hebat, paling hebat, dan orang lain itu rendah. Itu bahayanya, menganggap orang lain rendah di bawah dia. Walaupun dalam bahasa verbalnya dia nggak mengucapkan apa-apa, tapi dalam hatinya, lo gua udah tahu, lo Hasto nyampein apa, gua udah tahu. Nah, ini bahaya. Ini bisa menghinggapi siapa aja, ya kan? Bahkan seorang imam pun ketika ditunjuk jadi imam bisa terhinggapi rasa ujub. Maka hati-hati. Ketika dulu zaman sahabat Rasulullah pernah dia minta jadi imam. Ketika dia menjadi imam, dalam perasaan terbesit, wah gua paling bagus nih, maka gua ditunjuk jadi imam. Bacaan gua paling fasih, hafalan gua paling banyak. Nah, seperti itu. Jadi nasihat ini ternyata tidak melulu hanya untuk orang yang nggak paham agama. Justru nasihat ini berlaku juga untuk orang yang suka menyampaikan agama. Karena dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan bahwasanya ada seorang ulama di yaumil hisab nanti itu ngantri juga nunggu panggilan. Ketika dipanggil-panggil, ternyata yang dipanggil-panggil duluan tuh murid-murid dia. Apa-apa yang pernah diajarin dia ilmu. Ada, kalau bahasa penceramahnya bilang, ada tukang ojek, ada anak yatim, ada orang-orang pinggiran lah, kasarnya seperti itu anggapan kita. Tapi ketika mereka dipanggil duluan, bahasanya komplain lah si ulama tadi. Mereka itu kan saya yang ngajarin malaikat, kenapa dipanggil duluan sebentar saya nggak dipanggil-panggil? Sebentar saya cek dulu katanya kan. Begitu dicek ternyata, lu kamu ahli neraka lah, kamu bukan ahli surga. Lu kok bisa? Mereka kan yang ngajarin saya. Iya, memang kamu yang ngajarin, tapi mereka yang ngamalin. Jadi cuma ngomong doang. Bahayanya orang ngomong doang itu. Dia ngomong udah dapatkan imbalan apa? Kafalah dapat, penghormatan dapat, dipanggil ustadz dapat, dipanggil kiai dapat. Semua di dunia udah dapat. Cuma ternyata di akhirnya nggak dapat. Karena apa? Niatnya sudah salah. Makanya hati-hati, ini nasihat ini bukan cuma untuk orang yang nggak paham agama. Saya ulang-ulang, saya nggak bermaksud menyinggung siapapun, tapi inilah yang harus disampaikan. Karena setiap orang punya kesempatan untuk menjadi orang yang salah, siapapun itu, tidak terkecuali. Bahkan seorang nabi pun punya kesempatan untuk melakukan salah dosa. Cuman bedanya kalau nabi langsung Allah yang meluruskan. Tapi kalau manusia, ya sesama manusia biasa. Dan kesalahan itu harus diingat.
Kesalahan itu tidak melulu sama orang yang nggak paham agama. Justru kadang orang yang paham agama yang berbuat yang tidak benar. Itu bisa kita buktikan kok dimanapun berada. Bisa kita buktikan. Tapi kita nggak perlu ngomongin itu, yang jelas ini adalah sebuah introspeksi saja bahwa ayat ini adalah sesuatu yang memang benar-benar disampaikan. Dan saya baru ngeh ketika hal ini disampaikan, sifat ujub itu merasuk ya kira-kira memang anak-anak usia SMP itu mulai terkena usia istilah ujub. Karena apa? Ketika udah SMP pergaulan semakin luas, sudah kenal dengan namanya lawan jenis, sehingga dia pengen menunjukkan dirinya oke lah gitu ya. Jadi biar lawan jenisnya tertarik. Memang di usia SMP. Jadi maka saya baru tadaburi, oh begitu ternyata guru saya menyampaikan suruh ngapalin di usia SMP. Itu ternyata memang dari usia SMP lah perasaan ujub itu mulai berkembang. Ya. Jadi intinya ketika kita berbuat sesuatu, beramal, itu harus dengan keikhlasan dan harus tetap selalu tawadhu, menyadari bahwa semua itu hanya titipan. Karena ujub ini bisa berbagai versi ya. Misalnya harta, kita punya mobil bagus, ya kan? Di depan orang pun baik, dia nggak ada masalah, nggak ada pamer-pamer, nggak cuma mengendari mobil biasa. Tapi dalam hatinya, cuman gua nih yang punya Pajero, cuman gua nih yang punya Mercedes, punya gua nih yang punya ini, cuman itu aja dalam hatinya. Orang nggak ada yang tahu kecuali hati sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bahayanya ujub, bisa membinasakan amal ibadah kita. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, 3 perkara yang membinasakan, maksudnya membinasakan amal. Yang pertama adalah pelit yang ditaati. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga adalah ujub terhadap diri sendiri. Coba, 3 inilah yang membinasakan amal kita. Aturan kita mendapatkan pahala, nggak taunya bangkrut di akhirat nanti ketika sudah berhadapan dengan di yaumil hisab nanti. Makanya hati-hati buat semuanya, tidak terkecuali, terutama terhadap diri saya sendiri. Ngomong banyak gini, kalau ternyata saya juga termasuk yang itu, waduh luar biasa nih. Karena orang ngomong tidak sesuai dengan kelakuannya, itu adalah sangat dilarang. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Itu ada ayatnya. Jadi intinya kita harus hati-hati dalam menyikapi ini sifat ujub ya. Ujub ini sangat tersembunyi, sangat tersembunyi. Kadang kita tidak sadar. Yang lama-lama wah saya dulu pernah gini, jadi suka berbangga diri. Karena tadi akibatnya adalah kita bisa jadi kalau karena harta kita menjadi orang sombong dengan harta. Ya, kalau ilmu kita juga bisa menjadi meremehkan orang bodoh gitu. Wah bodoh loh, nah, kan gitu. Terus karena fisik misalnya, kita merasa paling cantik, paling ganteng gitu kan. Terus ketika melihat orang yang biasa-biasa aja suka meremehkan. Nah itulah ujub itu seperti itu. Jadi berbangga diri. Padahal mereka lupa bahwa semua itu adalah titipan. Allah bisa ngambil aja sekehendak Allah. Misalnya harta yang dipamerkan, di jalan tabrakan, di rumah kebakaran, habis ludes semuanya. Coba, betapa banyak ya orang mengalami seperti itu. Tapi betapa banyak juga orang yang tidak mau menyadari itu. Artinya apa? Ya itulah tipu daya setan luar biasa. Karena sifat ujub itu selangkah lagi sudah menjadi sifat sombong, warisannya iblis. Itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Jadi kita koreksi, introspeksi diri masing-masing, bahwasanya hati-hatilah dengan sifat ujub ini karena halus dia, halus. Batasan antara itu adalah amal ibadah sama kesombongan itu halus. Karena yang tahu adalah diri sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu betapa banyak. Dan saya bisa bicara begini karena saya juga merasakan sering kali terjadi seperti itu. Ya itu tadi. Caranya gimana? Harus tawadhu dan menyadari semua itu adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak apa yang bisa kita sombongkan, apa yang kita ujubkan. Karena kita pintar, kita berilmu tinggi, kita bergelar sampai gelarnya 10 meter. Itu kalau bukan Allah yang memberikannya, nggak akan mungkin. Ya, makanya ketika dalam hadis qudsi itu ada sebuah kisah dialog antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengajukan sebuah pertanyaan kepada Nabi Musa. Ya Musa, kira-kira kamu tahu nggak kenapa si fulan yang bodoh itu aku jadikan kaya raya
Dan si fulan yang pintar, brilian itu aku jadikan orang yang miskin. Nabi Musa tentunya nggak tahu karena semua ilmu adalah muaranya di Allah, tidak yang lain. Makanya Allah mengatakan, aku buat demikian ya Musa agar manusia itu tahu bahwa semua termasuk rezeki itu adalah kendali saya, kata Allah gitu. Jadi bukan kendali ilmu manusia, bukan kendali manusia dengan ilmunya, dengan kemampuannya, tapi semua karena kendali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Termasuk apa yang dimaksudkan kaya miskin tadi. Betapa banyak kita lihat orang yang tidak sekolah justru jadi bos seorang profesor, seorang doktor, seorang bergelar semuanya. Itu yang jadi bosnya orang nggak sekolah. Kalau sering kabarnya ya, kabar dari yang kita ikutin di media atau di baik televisi maupun media cetak itu, menteri yang susi ya. Itu kasihnya cuma lulusan SMP atau apa. Tapi ternyata ilmunya luar biasa. Dia bisa jadi seorang menteri, yang tentunya kalau menteri itu bawaannya pasti bisa jadi profesor, bisa jadi dokter, bisa jadi S2, bisa S1. Itu luar biasanya. Makanya itu semua adalah kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada bisa diujubkan. Seperti itu. Jadi mari saya mengajak terutama dari diri saya sendiri, mungkin di sisa-sisa Ramadan ini kita perbaiki niat kita. Kita perbaiki apa kita dalam segala hal ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang ujub ya. Karena ujub itu lebih berat dari dosa. Maksudnya apa? Rasulullah pernah berbicara adalah bersabda kepada para sahabat itu. Beliau bilang begini, kalau atau jika kalian tidak berbuat dosa, maka yang aku takutkan, aku khawatirkan terhadap diri kalian adalah akan tertimpa sesuatu yang lebih berat daripada itu. Apa itu? Ujub. Saya lagi bilang ujub, diulang sampai 2 kali. Ini tandanya apa? Rasulullah begitu menekankan bahwasannya sahabat diberikan tausiah seperti itu. Artinya apa? Semua bisa tertimpa. Padahal kita tahu sahabat adalah generasi terbaik. Akan tetapi masih dinasihati ujub. Apalagi generasi sekarang kan seperti itu logikanya. Ujub, bahaya pokoknya dengan ujub itu. Bisa menghancurkan amalan kita, membinasakan amalan kita sehingga kita termasuk orang yang bangkrut nanti di akhirat. Maka hati-hati saudaraku sekalian, tidak terkecuali termasuk yang ngomong sendiri bahwasanya mari kita sama-sama introspeksi, kita perbaiki diri kita, niat-niat kita dalam segala hal. Ya, baik muamalah, beribadah dan segala macam lah. Hindari rasa berbangga diri atas prestasi kita. Karena ingat, semua itu tanpa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan seperti itu. Kita itu bukan siapa-siapa. Ya, itu tadi kisah antara dialog Nabi Musa dengan Allah tadi juga mengatakan kan, semua kendali Allah. Manusia seperti apa tuh cuma istilahnya menjalankan apa yang sudah Allah berikan. Tidak ada yang karena ilmunya. Karena salah-salah dengan ujub itu kita bisa menjadi kafir, ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lupa bahwa semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila terjadi kesalahan, kalau Gus Baha bilang itu, saya penggemar Gus Baha. Jadi banyak saya juga menyitir perkataan beliau. Al-Quran itu tidak pernah salah. Yang salah adalah manusia yang memahaminya. Contohnya katanya 1 tambah 1 itu pasti 2. Itu Al-Quran, 1 tambah 1 pasti 2. Al-Quran juga itu apa yang disampaikan Al-Quran pasti benar, mutlak, eksak. Kalau pun ada salah, 1 tambah 1 adalah 15, yang bodoh adalah orangnya. 1 tambah 1 adalah 5, itu yang bodoh orangnya, bukan matematikanya. Matematikanya selalu benar, nggak salah. Kalau ada yang bilang 1 tambah 1 adalah 5 atau selain 2, itu pasti yang bermasalah adalah orangnya. Demikian pula saya mohon maaf apabila saya salah dalam menyampaikan, tapi maksud saya adalah sebuah kebenaran atau kebaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.